satu informasi ya. 3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9 jam 10 itu, Pak Yusuf Manungkulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih. Saya sekarang ada di airport Batam, Kepulauan Kefri. Ya, kita pelayanan di wilayah Kepulauan Riau ini mulai dari Batam, Tanjung Pinang, dan hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan dalam pelayanan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Nah, itu kita lihat tuh ya, tuh Batam ya, bacaannya ya, nah, itu Batam ya. Jadi saya tidak begitu mengikuti ya masalah hukumnya Pak Yusuf Manungkulu ini, tetapi beberapa kali saya di WA oleh orang-orang, termasuk ya orang-orang dekat beliau ya, yang memberitahukan kabar tentang Pak Manungkulu. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Untuk semuanya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku. Yang pertama, saya sampaikan dulu sedikit ya kronologis ya, supaya ada yang terklarifikasi. Yang pertama, pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir itu. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9 jam 10 itu, Pak Yusuf Manungkulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa? Karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi. Ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Gitu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manungkulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manungkulu. Dari penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat. Ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan, ini laporan tanggal 7, ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu, tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah
surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman-pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya, itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa actus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manunggul terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manunggul beberapa bulan yang lalu. Ya, dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Kemudian dalam kesaksiannya dia membaca bahwa Isa itu ditinggikan di dalam kitabnya terdahulu dia sebagai agama yang terdahulu yang dimiliki oleh Pak Aman Suherman. Nah, kemudian kita konfirmasi apa yang salah, ya, apa yang salah terkait dengan pengakuan dia sebagai juara MTQ atau pengakuan dia sebagai ustadz, ya. Kemudian menurut polisi Aman Suherman itu salah membaca ayat. Kemudian kita sampaikan kalau Aman Suherman yang salah, kenapa yang ditarik juga Pak Pendeta Yusuf Manunggul? Karena ketentuan pasal 28 itu disebut di situ dengan sengaja. Informasi yang kami dapat dari Pak Yusuf Manunggul itu bahwa sebelum melakukan wawancara kepada saudara Aman Suherman itu, Pak Yusuf Manunggul sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Aman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manunggul ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manunggul, saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manunggul untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh Pak Yusuf Manunggul itu, saya menurut keimanan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keimanan saya terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu, karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manunggul itu mentransmisikan, mendistribusikan kabar bohong, gitu ya. Kemudian kita perdebatkan apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ, di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ, ya, di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustadz, ya? Nah, itu kemudian perdebatan-perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman itu, para penyidik dan pimpinan unit 4 Trimsus itu. Kemudian tahapan berikutnya memang kita, ya, dalam tahapan pemeriksaan ini memang
kita diperlakukan cukup baik ya sama teman-teman khusus Polda Jabar itu. Ya. Pak Yusuf Manugulu juga diperlakukan dengan baik. Ya. Kebutuhan-kebutuhannya tim pengacara, ruangan untuk diskusi, diberikan waktu untuk diskusi kepada Pak Yusuf Manugulu dengan tim pengacara itu. Kemudian perkembangan hari ini tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manugulu menandatangani surat penahanan. Gitu ya. Kemudian tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12 kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Ya. Yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia ini. Ya. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manugulu meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoratif justice. Boleh tidak di bulan puasa yang penuh berkah ini kita undang pelapornya, kita undang Pak Aman Suherman, kita undang Pak Yusuf Manugulu, lalu bersalaman menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada saling lapor-melapor. Jadi posisi tadi sudah di tahap penahanan. Yang ketiga tadi kami minta ke Pak Dir, kami meminta apa yang dialami oleh Muhammad Aceh jangan sampai terulang gitu. Ya. Kemudian Pak Dirkrimsus Polda Jawa Barat itu memberikan jaminan kepada kami bahwa akan dilakukan pengawasan kepada Pak ruang tahanan Pak Yusuf Manugulu. Supaya apa? Supaya tidak ada tindakan yang merugikan para tahanan, karena tahanan itu kan tanggung jawabnya Polda Jabar, ya. Sehingga keamanan, kenyamanan, kesehatan beliau sebagai tahanan kepolisian itu dapat dijamin. Berikut dalam pandangan kami ada beberapa langkah-langkah hukum yang harusnya kami ambil, harusnya kami lakukan. Saya sampaikan tadi ke Pak Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Saya sampaikan, Pak Dir, kami menghargai proses hukum yang sudah dilakukan karena kami memang tidak bisa melawan dalam bentuk fisik, gitu ya. Oleh karena itu, yang akan kami lakukan adalah upaya hukum. Jadi kalau toh kami memberikan upaya hukum, itu bukan sebuah perbuatan hina. Bahasa beliau sih, saya setuju itu bukan perbuatan hina, tapi itu adalah hak. Silakan bapak-bapak melakukan upaya hukum terkait kepentingannya Pak Yusuf Manugulu. Kemudian kondisi perlu juga saya sampaikan, di Bandung itu ada anak dan istrinya, gitu ya, yang ikut, gitu ya. Ada cucunya juga ikut ke Bandung, yang selalu menemani mereka di Bandung itu. Per hari ini tadi sore masih ada keluarga, masih ada istrinya, Ibu Ruth Simanjuntak. Ternyata Pak Yusuf Manugulu beristrikan Simanjuntak ternyata. Nah, kira-kira gitu. Jadi doa saya dari Batam, biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan terus mengerjakannya, Tuhan terus membelanya. Saya berdoa supaya hukum jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Doa saya buat Pak Yusuf Manugulu sehat selalu dan pengacara sehat selalu, dan
Bapak polisi yang BAP yang meriksa juga, supaya betul-betul teliti, netral, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atas semua mereka, Pak Manibulu, pengacara dan polisi. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin.